Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami dan ini adalah podcast pertama kami dan kami mengundang tamu yang spesial, Bapak Dr. Andes Anas Ma'ruf MM. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah bisa hadir dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan. Ya, dan kemudian istri tercinta Ibu Kanti, selamat datang Ibu. Selamat datang juga. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal kita untuk berbagilah. Iya, baik. Sehat semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Anas Ma'ruf ini adalah seorang praktisi pendidikan. Bapak punten kalau boleh tahu, Bapak mulai ngajar itu dari tahun berapa dan sudah berapa lama berarti ya Pak ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang menarik sebuah pertanyaan ini dan menjadi ini untuk sharing saja bahwa saya tahun 96 sudah masuk menjadi salah satu dari pengajar di persyarikatan, tepatnya di SMP Muhammadiyah 1 Kota Cirebon. Itu tahun saya lahir Pak. Oh, iya ya. Berarti sudah 25 mau 26 mau 26 ya. Tapi selang 2 tahun kemudian nyabang ya gitu. Cintanya terbagi 2 fokusnya, yaitu di Tuparet 70 sama masih di sana. Dan dalam perjalanan waktu yang cukup lama ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman bagaimana pada saat usia muda menghadapi anak-anak, dianggapnya kayak teman-teman. Jadi ya murid-murid itu sebagai teman untuk curhat, teman untuk berbagi, teman untuk berdiskusi gitu. Tapi semakin tua dan saat ini nampaknya sudah berbeda. Saya harus menampilkan sosok sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, sebagai seorang yang bijak, harus menghadapi anak harus seperti apa. Nah itu ternyata seiring waktu berjalannya ternyata harus ada perubahan dan ini dunia harus berubah gitu aja. Baik Bapak, ini berhubung dengan dunia pendidikan, ini karena kita kan akan menghadapi PPDB. Ya. Nah, terutama yang menarik ini adalah polemik di kalangan orang tua yang ingin memasukkan anaknya itu ke sekolah yang baru, ke jenjang yang baru lah, dari SD ke SMP maupun SMP SMA. Tentu nih banyak sekali polemik. Yang pertama adalah mungkin dari segi ekonomi karena mempertimbangkan biaya daftar gitu kan, juga ada masalah internal dengan keluarga di mana keinginan orang tua itu juga bisa bertentangan dengan anak sendiri gitu kan. Nah, jadi Bapak sama Ibu ini sebagai praktisi pendidikan juga sebagai orang tua ini kira-kira pertimbangannya apa? Jadi apa yang harus diperhatikan sebenarnya sebagai orang tua untuk memasukkan anaknya ke jenjang sekolah yang baru? Ya, kalau begitu saya memposisikan sebagai seorang ayah dulu, sebagai orang tua. Nampaknya itu yang pas. Yang pertama, kebetulan saya dikasih sama Allah amanah itu cuma 1. Jadi untuk membandingkan nggak bisa gitu tuh, karena cuma 1. Tapi 1 itu pun nanti bisa membandingkan dengan teman, dengan tetangga gitu tuh. Punya anak 1, lahir tahun 99, kemudian konon kata anak 1, anak tunggal itu anak yang semuanya serba dimanja, diberikan keleluasaan, diberikan kesempatan, bahkan mungkin buat orang lain diistimewakan. Nah, kita berdua ternyata anak 1 laki-laki, kemudian lulus SD, dari SD, dan SD pun itu 2 sekolah, SD negeri 2 tahun, naik kelas 3-nya gimana? Terus pindah karena memang suasana pendidikan sudah mulai agak sedikit, bahasanya dengan tanda petik, mulai ada pencemaran yang saya amati.
Saya khawatir ini kok di sekolahan sudah mulai ada pendidik yang nampaknya ini dalam tanda petik ya, minta maaf, pasti ada oknum-oknum, itu sebut saja oknum. Guru kok sudah berorientasi kepada apa deh kalau nyebutnya yang paling tepat, dengan tanda petik adalah finansialnya. Pertama kali masuk pun sudah diperkarakan. Anak saya itu kurang dari 6 tahun. Kurang dari 6 tahun. Bahkan 1 bulan misalkan 100.000. Jadi karena 5 bulan harus bayar 500.000. Saya mengatakan, kok seperti itu? Saya gebrak meja. Anak saya silakan dites. Kalau ada yang lebih baik daripada anak saya nggak usah diterima. Saking kepengen wahnya saya itu. Kebetulan anak saya memang punya keistimewaan. Kelas 4 tahun itu sudah bisa ngaji dan bisa baca tulis. Itu istimewanya itu. Jadi dari TK diluluskan ya daftar, di sana kok tidak diterima. Nanti gimana? Bukan salah kami itu tuh. Tapi siap untuk diterima pada saat finansial masuk. Karena kurang. Kalau kurang berarti ya harus diuangkan gitu loh. Itu sudah ada muncul seperti itu. Kita bertahan, anak saya sudah seperti ini, permasalahan masuknya, kemudian di sana kok anak saya asal nilai-nilai saja. Saya sebagai seorang pendidik melihat, saya kumpulkan, ulangan kumpulin, tes kumpulin, semua kumpulin, kemudian kok ngasih nilai di rapot kok asal tembak. Kok nilainya 6,5 nih apa? Saya bawa dokumen kelas 2 ya. Waktu kelas 2 saya bawa dokumen, ketemu sama kepala sekolah. Nih, hari ini saya akan pindah karena ini kondisinya seperti ini Pak, kepala sekolahnya. Dia kaget, dia marah-marah sama gurunya. Tolong jangan disampaikan ya. Tapi hari itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 yang pindah karena ketidakpercayaan. Itu sekolah negeri yang tidak saya sebutkan SD-nya. Kemudian saya pindahkan ke persyarikatan. Nah di sana mulai ranking 1. Padahal saya nggak punya harapan yang seperti itu. Nah, singkat cerita, kemudian kita coba untuk ditawarkan dari SD mau nggak ke pondok. Saya putar bawa ke pondok di Jogja, di mana. Mas, ini pilihan di pondok di sini, orang-orang pembesar di negeri ini dari sini Mas. Akhirnya apa? Tertariklah. Kemudian mencoba ke sana. Walaupun polemiknya luar biasa, kondisinya luar biasa. Bahkan dengan tanda petik ya, anak agak sedikit kurang nyaman, bahkan kepingin kabur dari pondok. Itu memang semuanya juga hampir sama lah seperti itu. Tapi komitmen sebagai seorang ayah dan ibu harus satu kata. Mengambil sebuah keputusan di keluarga harus satu kata. Kalau tidak, anak itu nanti akan bermain. Oh ini ada celah yang bisa untuk ke sana. Barangkali ada tambahan dulu sedikit. Ya itu sebenarnya beberapa kali sih dia mengalami masalah gitu, tapi masalah itu bukan untuk lari gitu, tapi masalah itu untuk dihadapi dan kita sebagai orang tua mendampingi anak untuk menghadapi masalah. Dan alhamdulillah dengan kita mendampingi menghadapi masalah, anak itu jadi PD-nya timbul lagi dan semangat timbul lagi, dan alhamdulillah sampai selesai di pondoknya pun dengan peringkat yang sangat bagus gitu. Jadi mungkin selama ini bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah kalau anaknya ada keluhan gitu terus seolah-olah ya udah ini berarti anak saya nggak betah di sini, ditarik gitu, hanya dipindahkan gitu tuh. Dan makanya ada beberapa anak yang teman-teman saya juga yang sampai SD-nya pun SMP-nya itu berapa kali pindah sekolah gitu. Karena apa? Itu nggak ditemani menghadapi masalah gitu tuh. Nah itu mungkin yang selama ini terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi seolah-olah orang tua cuma mendengar keluhan anak, tapi nggak tahu bahwa oh anak ini lagi menghadapi masalah apa. Jadi orang tua harus berperan di situ, ambil peran. Kalimat kebo nyusu gudel. Kebo itu yang tua, gudel itu anak kebo. Nah, orang tua nurutin anak terus itu yang saat ini mungkin dirasakan. Mungkin saya termasuk orang-orang yang generasi lama yang nggak bisa gudel nyusu kebo gitu. Jadi ngadepin masalah itu bukan kita selamatkan dengan cara tarik
menjauhi masalah, meninggalkan masalah. Tapi sebagai orang tua yang pas, yang benar, yang saya katakan bahwa anak menghadapi masalah, hadapi, dampingi sampai selesai. Karena apa? Pada saat kita salah mengambil keputusan bahwa yaudah kalau gitu kita pindah aja. Besok ada peluang lagi punya masalah, pindah lagi. Besok ada peluang, pindah lagi. Dan itu tanpa dirasa oleh para orang tua saat ini. Ya, Bapak Ibu punten, ini nih ada satu kata yang menarik bagi saya tentang tadi satu kata itu kan berarti kesepakatan antara kedua orang tua. Nah ini kan berarti saya melihat Bapak sama Ibu ini bisa kompak gitu dalam mengambil keputusan untuk anak. Ini di luar perseteruan anak sama orang tua lah. Tapi kan ada juga ini masalah-masalah di mana keputusan ini yang jadi masalah adalah perbedaan antara suami dengan istri, antara seorang ayah dengan seorang ibu. Nah ini barangkali bisa di-share gitu, Bapak sama Ibu ini bisa satu pemikiran gitu dalam pola pendidikan anak. Ya, yang pertama bahwa kita sebagai orang tua tentunya tidak membingungkan anak. Ya. Kata ayah boleh, masa ibu nggak mengizinkan? Itu gimana? Itu anak bingung. Bahkan ini ada satu kasus dari anak saya sendiri, dan ini mungkin kalau disebut aib, nggak aib lah buat saya sih, karena ini pembelajaran buat semuanya. Singkat cerita, dalam kondisi saya habis pulang kerja capek, saya nanya, anaknya mana nih? Nggak tahu. Nah terus, loh, ya anakmu di mana itu tuh? Itu urus anak kamu. Udah datang, itu urus anak kamu tuh. Istri ngomongnya apa? Ya anak kamu juga. Gitu. Anak usia berapa itu waktu itu? SD kelas 2. Anak itu bingung, bingungnya apa? Loh, ibu, ayah saya nggak ngakuin saya sebagai anaknya, ibu juga ngakuin, jadi saya anaknya siapa? Itu terekam dan itu saking lamanya mengendap di alam bawah, di otak belakang yang begitu sudah termemori, itu suatu saat akan berontak. Bahkan anak saya pernah di terapi bahwa dia menangis. Orang yang paling kamu nggak suka itu siapa? Anak saya menangis. Jawabannya adalah yang paling kamu benci di dunia itu siapa? Ayah. Loh, ayah kamu memberikan apapun yang kamu minta, bahkan yang tidak minta pun dikasih. Jawabannya saya nggak tahu, tapi ayah saya. Terus yang kedua, ibu. Artinya saya itu dibenci buruknya di mata anak gara-gara cuma ngomong itu anak ngurus gitu tuh. Saya nggak ngaku itu anak jadinya itu. Dan itu Fir'aun aja kalah sama saya jadinya di mata anak saya itu. Jadi jahat banget itu. Saya itu ke anak. Itu padahal perkataan yang santai aja biasa begitu, tapi melekat pada anak saya. Nah ini barangkali menjadi catatan buat semuanya, buat para orang tua. Kalimat-kalimat yang sesederhana itu pun itu melekat di sana, membingungkan. Saya anaknya siapa jadinya? Ibu nggak ngakuin, ayah nggak ngakuin, jadi anaknya siapa? Itu kelas 2 SD. Dan pada saat itu kelas 2 SD itu ngambil uang 2.000 untuk main PS. Dan saya wanti-wanti, saya nggak suka kalau main PS. Dan apa yang terjadi? Anak itu setelah pulang, saya sama istri ambil tas, masukin baju, masukin apa, siapin uang. Kalau masih mau kayak gitu terus main, itu kamu sudah melanggar ketentuan ayah. Mulai hari ini nggak usah jadi anaknya ayah dan ibu. Silahkan tutup pintunya, di luar ada uangnya, ada tasnya sama baju, silahkan udah bukan jadi anaknya ayah lagi sama ibu. Nangis sampai suaranya nggak ada, sampai itu baru dibuka. Kita kompak sebenarnya ya mungkin kayak semacam itu. Tapi suatu saat nanti anak saya untuk bercerita dipanggil ke sini untuk cerita tentang yang saya katakan, itu pasti akan menarik dan barangkali buat para orang tua menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa barangkali. Ada tambahan sedikit? Ya ini cerita itu juga baru-baru ini dia ceritaan ke kita berdua. Itu beberapa tahun. Ya, 4 tahun inilah dia cerita. Gitu. Bu, saya mengalami ini gitu dan waktu terapi saya bilang bahwa ayah dan ibu adalah orang yang paling saya benci. Gitu. Tapi saya setelah itu saya menyadari bahwa ayah dan ibu kalau nggak seperti itu mungkin saya nggak seperti ini sekarang gitu tuh.
Mungkin itu hikmah yang bisa didapat gitu. Tapi memang dari kita awal dia di pondok menghadapi masalah, saya bilang gitu, orang-orang menyaksikan Mas bahwa kamu akan gagal di pondok ini, banyak sekali yang kayak gitu. Itu apalagi anak tunggal. Saya bilang itu kan kalau anak ibu, kalau anak saya nggak bakalan gagal gitu. Nah, mungkin juga itu jeleknya kita berdua mungkin ya, memaksakan kehendak untuk anak tetap ada di pondok itu gitu. Dan sampai dia bilang gini, emang orang sukses cuma ada di sini gitu, nggak bisa dari luar. Sampai dia mempersiapkan diri untuk bisa diterima di SMA 1 Jogja. Dia dengan ranking 1, waktu ranking 1 faktorial di pondoknya gitu. Dia membuktikan bahwa dia serius gitu. Serius untuk minta pindah. Iya. Jadi saya nih ranking 1 paralel, saya bisa kemana saja. Tapi saya katakan tidak. Kamu sukses harus di tempat ini. Untuk orang lain boleh di luar sana, tapi untuk kamu pasti di sini bisanya. Itu kentang berdua. Ya itu. Tapi dia setelah lulus dia ini yang ayah dan ibu maksudkan gitu tuh. Jadi mungkin kalau kita berdua nggak satu kata, itu mungkin anak udah nggak sekolahnya nggak jelas lah gitu tuh. Ya mungkin seperti itu kesepakatan lah. Jadi memang perlu juga dalam berkeluarga itu sebelum kita menikah itu ada pembicaraan khusus bahwa nanti gimana kita mau mendidik anak, gimana nanti mau mempersiapkan masa depan anak, tujuannya mau kemana, mau seperti apa gitu. Memang itu harus perlu dalam pendidikan sebelum berkeluarga, itu harus sudah perlu gitu. Jadi artinya tuh mindset seperti itu bukan dibentuk ketika hari hanya gitu ya. Tapi ya memang harus jauh-jauh sebelum hari itu kita sudah punya kesepakatan dulu. Makanya sebenarnya kalau orang bilang bahwa pacaran atau itu nggak ada manfaatnya, sebenarnya bukan seperti itu gitu. Yang kita alami kan nggak seperti itu. Kita pacaran belum nggak ngapa-ngapain gitu tuh istilahnya gitu tuh. Istilahnya itu kita menentukan apa sih yang akan kita lakukan nantinya, langkah-langkahnya apa, terus caranya seperti apa untuk meraih itu perlu juga gitu tuh. Tapi itu bukan namanya pacaran ya, yang kalau selama ini orang kan tanda petik pacaran gimana sih? Berdua pas itu pacaran. Ya, mungkin kalau lebih mudah dipahami bahasanya ketika ta'aruf itu bukan sekedar masalah pengenalan pribadi masing-masing, tapi juga persamaan mindset nanti proses dalam berkeluarga itu seperti apa gitu ya, Pak Yuda. Soalnya kalau itu nggak bisa klop, itu lebih baik nggak usah dilanjut gitu. Itu seperti itu. Dan anak itu ternyata pada saat saya mengasih sebuah nama, kemudian anak itu terlahir, itu ada momen-momen yang luar biasa. Jadi anak saat lahirnya itu negara ini lagi nggak punya penguasa, nggak punya presiden. Waktu itu Habibie laporan pertanggungjawaban dan itu ditolak sama MPR, kan kosong. Lah itu lahir. Nah saya katakan, anak saya namanya Anas Ma'ruf. Anas itu manusia, Ma'ruf baik, orang yang baik. Saya harus mencetak menjadi punya anaknya menjadi pemimpin yang baik. Namanya Roisul Ma'ruf, Rois Ma'ruf. Rois itu pemimpin, Ma'ruf baik. Jadi anaknya orang baik gitu tuh. Dan pada saat itu memang saya salah satu tokoh yang mendeklarasikan untuk pendirian partai waktu itu tuh menjadi ketua deklarator partai. Dan tokohnya itu pada saat anak terlahir nangis, saya bopong, saya tunjukin tokoh itu gambarnya, langsung diem, langsung ketawa-ketawa. Saya nggak sebutkan nanti dikiranya saya mengiklankan, mempromokan itu tuh. Tapi setiap kali nangis, suruh melihat itu pasti senyum. Dan itu akhirnya, Mas, kamu karena anak satu kepingin punya teman siapapun nanti akan jadi teman, dengan catatan kamu harus sukses. Kalau nggak sukses, nggak ada yang mau jadi teman kamu. Saya mengatakan ultimatumnya kayak gitu terus, sugesti masuk, dan mungkin saat ini dia sudah merasakan itu. Jadi dari pemberian nama itu juga kita katakan ke dia, Mas tahu nggak ayah ngasih nama ini gitu. Maksudnya tahu nggak? Iya Bu, berat banget. Dia ngomong gitu dalam diskusi itu. Bu, kenapa ayah ngasih nama ini? Ini berat banget buat saya gitu.
harus selalu ingat namanya, seorang pemimpin harus ingat belakangnya baik gitu, nggak boleh ada celah sedikit pun untuk melakukan bukan gitu tuh. Dia sampai seperti itu gitu tuh, cuma itulah luar biasa ayah kamu gitu kan, kalau saya kan bilangnya seperti itu. Jadi untuk membesarkan hatinya seperti itu. Nah, ini Bapak punten nih kembali ke PPDB. Jadi bentuk pendidikan di negara kita itu kan banyak sekali ya Pak ya. Artinya kan ada SMP, ada MTS, kemudian di jenjang yang lebih tinggi itu kan ada SMA, ada SMK, kemudian juga ada pondok pesantren, kemudian ada sekolah asrama, ada lagi yang program paket gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tuh pertimbangan yang terbaik itu orang tua untuk memilihkan sekolah untuk anak itu kira-kira seperti apa gitu? Saya punya titipan satu dari Allah. Perasaan nggak yakin saya, walaupun saya sebagai seorang praktisi pendidik ya, tapi saya nggak yakin banget karena lingkungannya itu sudah tercemar semuanya. Dimanapun kita berada, anak-anak kita itu dalam rongrongan kanan kiri itu ada apanya itu tuh. Jadi saking nggak yakinnya, saya coba untuk titipkan yaitu di pesantren. Ya biar ada kontrol 24 jam. Ada pembiasaan-pembiasaan, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dan itu akhirnya celah-celah yang kurang bagus itu dengan sendirinya tidak masuk. Nah pada saat sudah kuat, lulus dari pondok pasti harus keluar. Nah itu baru ujiannya, apakah sudah sukses atau belum itu nanti di luar sana. Tapi kalau belum punya basic, belum punya dasar, kemudian disuruh duel, dilepas, ya nggak mungkin lah. Orang belum latihan silat disuruh gulat ya pasti KO lah. Nah itu saya coba, makanya sekarang yakinkah sekarang itu orang tua aja nggak punya kuasa kok sama anak-anak, sama anak kita. Yang berkuasa siapa? Gadget. Yang mempengaruhi gadget. Padahal dia masih makanin gadgetnya juga orang tua, tapi komunikasi lagi gadgetnya itu kuota dari orang tua. Tapi berapa persen yang mengembalikan lagi untuk menghubungi orang tua? Bahkan dia akan lebih menghubungi orang lain yang akan menyakiti, yang akan menghina, yang akan menghancurkan masa depannya orang lain. Tapi ke orang tuanya berapa persen sih kuota itu untuk menghubungi? Sangat-sangat minim. Nah inilah kelemahan saat ini ya, peradaban ini. Makanya hati-hati, itu titipan Allah. Kalau kita dititipin anaknya seorang presiden atau seorang bupati atau gubernur, gimana menjaganya? Nah ini lebih besar lagi, yaitu Allah. Harus seperti apa? Makanya apa? Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, nanti menghadapi zamannya. Dan itu harusnya orang tua harus cerdas. Jangan lulus SMA, SMK, menikah, apalagi menikahnya itu menikah jodoh bukan di tangan Allah, tapi jodoh di tangan satpam, hansip, ya karena ditangkap gitu, harus maksa. Dijamin demi Allah nggak bakalan itu bisa sakinah mawaddah warahmah dan tidak mungkin akan meneruskan generasi-generasi yang emas. Itu. Jadi kalau dari cerita Bapak yang tadi memasukkan anak Bapak ke pesantren itu mungkin bisa diambil kesimpulan pertimbangannya adalah di mana anak kita itu tidak terkontaminasi, mungkin satu ya Pak. Betul, Kemudian yang kedua adalah dia itu bisa mandiri. Kemandirian. Nah, itu bagusnya itu di pesantren. Yang memang ada pesantren-pesantren modern yang sekiranya baju laundry ini kemandirian memang masih kurang. Tapi semua kebanyakan mengandalkan ininya saja. Padahal hidup ke depan itu kemandirian. Negeri ini, ya saya bukan mengkritik pemerintah, negeri ini kemandirian ekonominya sangat bergantung, dititipkan. Masa depan kita itu dititipkan sama negara lain. Nyawa kita, makan kita dititipkan sama orang lain. Ini kan lucu, ngaco. Dan anak-anak muda sekarang sok panggil mahasiswa, suruh ke sini diskusian. Gimana untuk menghadapi masalah apa jaringko? Yang penting kita jalan aja dulu lah, ikuti aja mengalir seperti air. Loh. Bahkan yang lebih kurang yang lebih ngaconya, mahasiswa kan itu sudah mendekati katanya cendekiawan. Tapi apa? Dia tidak siap untuk menghadapi apa yang harus dilakukan. Ya memantaskan diri lah sebagai seorang mahasiswa juga nggak pantas kadang-kadang tuh.
udah semester berapa kamu kok masih kayak gitu sih gitu. Nongkrong, lontang-lantung, mainan gadget di kampus. Bahkan orang-orang yang dari luar Jawa pada ke Jawa kayaknya sih ya atau kuliah. Ya ada yang di Jogja, di Semarang, di mana, di Jakarta gitu. Tapi nggak ada pengawasan dari orang tua karena udah dilepas. Karena dia selama ini juga di sana itu juga dilepas, nggak kontrolnya luar biasa. Wah ya sudah, banyak sekali yang namanya sampai kuliah 17 semester, bahasanya 17 semester itu. Ya tapi ya itu memang ada semuanya juga ada hikmahnya gitu tuh. Tapi kalau hikmah itu nggak mesti harus sampai berlarut-larut kayak gitu untuk mendapatkan hikmah ya. Pembelajaran apa mesti cabai pedes enggak sih? Ya udah makan dulu gitu tuh. Harus merasakan pahitnya dulu lah atau pedesnya. Enggak usah lah gitu tuh. Kalau sudah itu oh iya tak benar. Ya memang rekomendasi cabai itu pedas. Udah enggak usah ngeyel lah. Ini kalau ketusuk sakit apa harus ditusuk dulu gitu tuh. Katanya pengalaman yang paling bagus itu langsung merasakan. Ya silakan aja. Oh ini juga jelas-jelas logikanya kita udah itu. Ini kebanyakan orang kan anak-anak kan begitu. Nah, sama ini nih Bapak Ibu punten ya tadi ketika di awal menjelaskan tentang proses pendampingan anak gitu kan ketika dalam berpendidikan. Nah ini mungkin ada yang ingin saya tanyakan. Iya. Karena kan ada mindset begini juga. Jadi kan anak tuh lebih dewasa ketika dia menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Kayak dia kan berusaha untuk tidak cerita ke orang tua. Nah maksudnya dengan mindset yang seperti ini, yang pendampingan anak dalam masalahnya dalam proses berpendidikan itu batasan orang tua itu seperti apa gitu, atau harusnya itu bagaimana? Berbagi dulu. Ya kalau anak sebenarnya memang pengen orang tua nggak tahu juga pengen sebenarnya anak pasti. Cuma sebagai orang tua pasti bisa melihat merasakan bahwa anak saya ini lagi ada masalah nih gitu. Kalau saya dari kecil memang nggak tahu, mungkin karena dia mungkin asingnya sampai 2,5 tahun. Iya. Jadi 2,5 tahun bukan 2 tahun ya. 2,5 tahun. Ikatan batin kita tuh luar biasa gitu yang masa kondisi dia sakit, kondisi apa tuh saya merasa. Belum pakai kontak lah ya. Ada feeling gitu. Gitu saya merasa gitu tuh. Termasuk dia menghadapi masalah pun walaupun dia sebenarnya anak bukan cengeng, dia nggak mau cerita gitu. Tapi saya tahu bahwa anak ini dalam masalah gitu. Makanya saya bilang, Mas dalam masalah perlu bantuan enggak? Memang kita kalau membantu atau menolong kan nunggu dia help me, bantu saya gitu. Ya itu benar gitu. Tapi kalau kita kan nggak salah kita menawarkan, kalau kita bilang sesuatu perlu bantuan enggak gitu tuh. Nah pada saat itu yang bilang malah bukan dia anak saya tapi ustadznya. Bu anak itu begini gitu tuh. Oh oke, saya bilang gitu. Saya minta nomornya dengan ustadz yang lagi bermasalah dengan anak saya. Nah saya telepon ustadznya. Ustadz, inilah saatnya Ustadz mengenal anak saya. Setelah ini Ustadz akan menjadi teman terbaik buat anak saya. Saya bilang gitu. Saya cuma ngomong kayak gitu. Ya bunda, emang apa? Silahkan Ustadz korek sendiri dengan kondisi anak saya seperti apa gitu. Saya nggak ketemu sama Ustadz itu. Cuma saya telepon kayak gitu. Ini saatnya Ustadz mengenal anak saya dan akan deket gitu. Nah sampai dia lulus pun kita dicari gitu tuh sama Ustadz itu. Saya belum tahu orang mukanya kayak apa gitu, dia belum tahu gitu tuh. Tapi oh ini Ustadz ini gitu. Ya bunda gitu tuh. Nah memang sejak saat itu mungkin karena saya saat inilah Ustadz mengenal anak saya, mungkin Ustadz itu nyari apa sih potensi anak ini sehingga ibunya kok sampai bilang begitu gitu tuh. Nah sejak saat itulah luar biasa Ustadz itu ternyata juga dia seorang motivator juga ternyata. Kebetulan saya juga keren motivator. Gitu. Jadi mungkin karena sebenarnya mereka sejiwa gitu, akhirnya mereka itu punya sifat yang sama dan nggak mau saling mengalah, nggak mau saling mengaku salah gitu tuh. Tapi perlu ada mediasi gitu tuh. Nah itu Ustadz itu luar biasa, ketemu anak saya yang setelah itu dianggapnya luar biasa juga gitu ya. Saya terima kasih juga sama Ustadz itu. Oh iya. Bapak Ibu ini mungkin udah cukup ya waktunya. Sebenarnya sih masih banyak ini yang bisa digali ini ilmu dari Bapak Anas dan Ibu Kanti ini dalam masalah parenting nih. Bukan untuk yang pertama dan terakhir, tapi bisa berlanjut ke yang lain. Iya, nanti kapan-kapan lagi kita ngobrol. Biar nanti pemirsa pendengar nanti akan ini bener nih ada lagi tuh gitu. Nanti di komen-komen juga nggak apa-apa. Kemudian ada yang ditanyakan.
Apakah ini semua bisa, pengalaman ini akan bisa diterapkan oleh yang lainnya semuanya? Ya nggak bisa. Tapi minimal itu sebagai bahan pertimbangan, bahan untuk uji coba dan seterusnya. Jadi mungkin untuk mempertegas saja buat semua pemirsa, ini nanti kelanjutannya kita juga akan mengundang Bapak dan Ibu lagi. Ya. Halo. Iya. Tapi sebelum ditutup, yang penting komunikasi untuk mengambil sebuah keputusan, anak saya mau lanjut di mana, mau sekolahnya di SMP-nya SMP berbasis umum atau berbasis agama, kemudian mau masuk SMA atau SMK-nya yang seperti apa, perguruan tinggi yang mana, itu jangan hari itu. Tapi setiap waktu komunikasi dengan tanpa disadari oleh anak itu sudah terarahkan, sudah ada kesepakatan dengan kita. Jangan ini lulus kamu mau lanjut kemana? Ya salah, ya bingung lah. Jadi tidak dadak gitu. Nah iya itu kata kuncinya cuma di situ sebenarnya. Iya. Jadi nanti untuk konten kita selanjutnya dengan Bapak sama Ibu, barangkali dari penonton ini masih ada yang penasaran, ada masukan atau pertanyaan, bisa drop dulu di kolom komentar yang barangkali nanti bisa dijawab di pertemuan selanjutnya gitu ya. Kami ucapkan terima kasih banyak ini Bapak sama Ibu, sangat bermanfaat sekali informasi yang disampaikan. Semoga tadi juga mencerahkan bagi kita semua, untuk semua penonton yang menonton konten ini. Jadi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.